Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani Alawiyah dengan NIM 0547111048. Izin menjawab soal 1 pelajaran logika. Term pada hakikatnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu konotasi, denotasi, dan hubungan konotasi dan denotasi. Konotasi. Setiap term mempunyai konotasi atau isi. Konotasi adalah keseluruhan arti yang dimaksudkan oleh suatu term. Keseluruhan arti yang dimaksud adalah kesatuan antara unsur dasar term yang lebih luas dengan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Jadi, apabila ingin menguraikan konotasi atau term, tidak jarang harus menggunakan banyak kata untuk mengungkapkannya. Konotasi ini secara singkat dapat juga dinyatakan merupakan suatu uraian tentang pembatasan arti atau definisi. Dengan demikian, definisi manusia dapat disusun dari hewan, substansi berbadan, berkembang dan berperasa sebagai unsur dasar atau jenisnya, dan berakal sebagai sifat pembeda, yakni untuk membedakan manusia dengan yang lainnya dalam genus hewan. 2. Denotasi. Setiap term mempunyai denotasi atau lingkungan. Denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjukkan oleh term, atau dengan kata lain keseluruhan hal sejauh mana term itu dapat diterapkan. Denotasi term manusia yang didefinisikan sebagai hewan yang berakal dapat diterapkan pada bangsa Indonesia, bangsa Cina, Yahudi, dan sebagainya. Denotasi term ini merupakan adanya suatu himpunan karena sejumlah hal yang ditunjuk itu menjadi satu kesatuan dengan ciri tertentu atau sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, hubungan konotasi dan denotasi. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Jika yang satu bertambah, maka yang lainnya berkurang, demikian sebaliknya. Dalam hal ini terdapat 4 kemungkinan, yaitu 1. Makin bertambah konotasi, makin berkurang denotasi. Yang kedua, makin berkurang konotasi, makin bertambah denotasi. Yang ketiga, makin bertambah denotasi, makin berkurang konotasi. Yang keempat, makin berkurang denotasi, makin bertambah konotasi. Sebagai contoh demokrasi, jika hanya demokrasi, maka denotasinya yang ditunjuk sangatlah luas, baik demokrasi yang dikembangkan di Amerika Serikat, Inggris, di Iran, maupun demokrasi yang dikembangkan di Republik Indonesia. Jika ditambah dengan ciri pembeda Pancasila dalam arti demokrasi Pancasila, maka hanya diterapkan di negara yang berdasarkan Pancasila saja. Hubungan yang berbalikan antara konotasi dan denotasi term untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan dengan substansi sebagai term yang lebih luas yang meliputi semua genus disebut dengan summum genus. Ke term manusia yang lebih sempit sebagai spesies yang terakhir disebut infima spesies. Jadi, semakin banyak sifat-sifat yang ditambahkan dalam konotasi, maka semakin sempit lingkungan yang ditunjukkan oleh term. Sebaliknya, semakin banyak hal-hal yang ditambahkan, maka semakin berkurang sifat-sifat yang dinyatakan. Kedua, sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar aturan atau kaidah-kaidah logika. Sesat pikir tidak diuraikan secara rinci, melainkan diuraikan secara garis besarnya, dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Sesat pikir formal. 2. Sesat pikir verbal. 3. Sesat pikir material. 1. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau bisa disebut sesat pikir logika. Contoh sesat pikir formal adalah premis A, misal semua kucing adalah hewan. Premis B, semua anjing adalah kucing.
eh, berarti semua anjing adalah hewan. Dua, sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Contoh, setiap rumah mempunyai halaman. Modul logika ini mempunyai halaman. Kesimpulannya, maka modul logika adalah rumah. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contoh sesat pikir material, kita melihat banyak anggota legislatif yang korupsi, kemudian menyimpulkan bahwa semua anggota legislatif adalah korupsi. Cara menghindari sesat pikir adalah kita harus memastikan bahwa kesalahan logika akan melemahkan argumen dengan menggunakan bukti untuk mengklaim dan memvalidasi informasi. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, baik berupa pengertian, alasan, contoh, dan juga bukti agar argumen menjadi relevan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan bahasa dan kata, dan mohon maaf dengan kebisingan karena saya sambil bekerja. Terima kasih pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.